Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai pemeriksaan golongan darah. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Nagoy Bunga Pragasira Devi dengan akhiran NIM 061. Saya Friska Octaviani dengan akhiran NIM 055. Perkenalkan, nama saya Dewa Wimas Kalista dengan akhiran NIM 060. Saya Desa Putu Octaviani dengan akhiran NIM 070. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada pengertian golongan darah, yang kedua ada sistem golongan darah, yang ketiga ada tujuan pemeriksaan golongan darah, yang keempat ada metode pemeriksaan golongan darah, yang kelima ada prinsip dasar pemeriksaan golongan darah, yang keenam ada alat dan bahan prosedur interpretasi pemeriksaan golongan darah, yang ketujuh ada faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan golongan darah, yang kedelapan ada kekurangan dan kelebihan metode pemeriksaan golongan darah, dan yang terakhir ada kesimpulan. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu pengertian golongan darah. Golongan darah diklasifikasikan berdasarkan antigen dan antibodi pada darah. Sistem ABO membedakan 4 jenis golongan darah, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O, tergantung pada keberadaan antigen A atau antigen B pada sel darah merah. Sistem rhesus didasarkan pada antigen D yang menentukan apakah seseorang bergolongan darah rhesus positif atau rhesus negatif. Kombinasi keduanya menghasilkan 8 jenis golongan darah seperti A rhesus negatif, A rhesus positif, B rhesus negatif, B rhesus positif, AB rhesus negatif, AB rhesus positif, O rhesus negatif, dan O rhesus positif. Sistem ABO dan rhesus memiliki peran penting dalam transfusi darah dan penelitian genetika populasi. Dalam praktik medis, transfusi darah harus memperhatikan kesesuaian golongan darah karena ketidaksesuaian dapat menyebabkan reaksi imunologis serius seperti anemia hemolitik, gagal ginjal, shock, hingga kematian. Selain itu, golongan darah AB tergolong langka sehingga sering menjadi kendala dalam proses transfusi. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai golongan darah sangat penting untuk keselamatan dan kesehatan. Adapun tujuan dari pemeriksaan golongan darah, yaitu tujuan utamanya, golongan darah adalah untuk menjamin keamanan transfusi darah antara donor dan resipien agar tidak terjadi reaksi inkompatibel. Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan inkompatibel rhesus pada kehamilan yang dapat menyebabkan penyakit hemolitik pada janin. Selain itu, pemeriksaan golongan darah diperlukan untuk mengelola stok darah di bank darah, sehingga distribusi darah dapat dilakukan dengan efisien dan risiko kekurangan darah tentu bisa diminimalkan. Pemeriksaan juga berperan penting dalam penelitian dan identifikasi medis atau forensik karena informasi golongan darah dapat membantu dalam investigasi biologis dan pengelompokan populasi berdasarkan faktor genetika. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai sistem penggolongan darah. Sistem penggolongan darah yang paling umum digunakan yaitu sistem ABO dan sistem rhesus. Yang pertama, sistem ABO. Sistem ini pertama kali ditemukan oleh Karl Linder pada tahun 1900 yang mengidentifikasi golongan darah A, B, dan O, sedangkan golongan darah AB ditemukan pada tahun 1901. Pemeriksaan golongan darah sistem ABO dilakukan menggunakan reagen antisera di mana reaksi antara antigen dan antibodi yang sejenis akan menimbulkan aglutinasi atau penggumpalan. Yang kedua ada sistem rhesus. Sistem rhesus atau RH ditentukan oleh keberadaan antigen D pada permukaan sel darah merah. Jika seseorang memiliki antigen D, maka darahnya termasuk rhesus positif. Sedangkan jika tidak memiliki antigen D, maka disebut rhesus negatif. Antigen D bersifat imunogenik, artinya dapat menimbulkan respon imun jika darah RH plus ditransfusikan ke individu dengan darah RH-. Baik, berikutnya ada metode pemeriksaan golongan darah. Metode pemeriksaan golongan darah dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada metode slide. Metode slide merupakan pemeriksaan golongan darah yang dilakukan di atas kaca objek atau slide dengan mencampurkan setetes darah pasien dan reagen anti-A, anti-B, serta anti-D, di mana metode ini termasuk pemeriksaan cell grouping atau forward typing. Yang kedua itu ada metode tabung. Pemeriksaan golongan darah yang dilakukan di dalam tabung reaksi menggunakan suspensi sel darah merah dan serum pasien dengan reagen tertentu. Metode ini mencakup dua jenis pemeriksaan yaitu cell grouping atau forward typing dan serum grouping atau reverse typing. Selanjutnya ada prinsip dasar pemeriksaan golongan darah.
Prinsip dasar pemeriksaan golongan darah adalah reaksi antara antigen yang terdapat pada permukaan sel darah merah dengan antibodi dalam serum atau plasma yang menimbulkan aglutinasi atau penggumpalan. Apabila terjadi aglutinasi, maka menunjukkan adanya kecocokan antara antigen dan antibodi tertentu, sehingga jenis golongan darah dapat ditentukan berdasarkan pola reaksi tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu alat dan bahan dalam pemeriksaan golongan darah metode slide test. Adapun alat yang digunakan yaitu batang pengaduk, centrifuge, slide test, dan pipette test. Sedangkan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan metode slide test yaitu sampel darah, antisera A, antisera B, antisera D, dan ACL 0,85%, biofilm albumin 22%, tes sel suspensi 10% untuk golongan darah ABO, dan tes sel suspensi 40% untuk golongan darah resus. Prosedur kerja pemeriksaan golongan darah metode slide test yaitu yang pertama, biarkan reagen isia pada suhu kamar sebelum digunakan dan disimpan kembali pada suhu 2-8 derajat Celcius setelah digunakan. Setelah itu, siapkan darah dengan antikoagulan yang akan diperiksa. Selanjutnya, pisahkan plasma dari sel darah merah dan cuci darah dengan NaCl. Selanjutnya, buat suspensi sel 10% dengan mengambil 1 bagian darah dan 9 bagian NaCl. Setelah itu, suspensi sel 40% yang dibuat dengan 1 bagian darah dan 3 bagian NaCl. Setelah itu, siapkan lembar kerja pemeriksaan golongan darah ABO dan resus. Selanjutnya, yaitu siapkan slide test yang bersih dan kering beridentitas pada bagian atas tiap-tiap kotak berturut-turut, yaitu anti-A, anti-B, dan anti-D. Untuk selanjutnya yaitu isi masing-masing kotak dengan yang pertama 2 tetes anti-A ditambah dengan 1 tetes sel 10%, kotak 2 dengan 2 tetes anti-B ditambah dengan 1 tetes sel 10%, kotak 3 dengan 2 tetes anti-B ditambah 1 tetes sel 40%, kotak 4 ditambah dengan 2 tetes biofilm albumin 6% dan 1 tetes sel 40%. Setelah itu, aduk rata dan melebar dengan batang pengaduk, digoyang membentuk angka 8 dan baca reaksi. Interpretasi hasil pemeriksaan golongan darah metode slide, yang dimana bila seseorang golongan darahnya A, maka dia akan beraglutinasi di anti A. Bila golongan darahnya B, maka dia akan beraglutinasi di B. Bila golongan darahnya AB, maka dia akan beraglutinasi di anti A dan anti B. Namun bila golongan darahnya O, dia tidak akan terjadi aglutinasi baik di A maupun di B. Selanjutnya untuk resus positif, dia akan terjadi aglutinasi positif di anti-D dan aglutinasi negatif di biofilm albumin. Sedangkan untuk RH yang negatif, dia tidak terjadi aglutinasi di anti-D maupun di biofilm albumin 6%. Dapat dilihat juga tipe golongan darah seperti gambar di samping. Selanjutnya yaitu alat dan bahan pemeriksaan golongan darah metode tabung, yang dimana alatnya yaitu tabung serologi, rak tabung, centrifuge, dan pipette test. Adapun bahan yang digunakan yaitu sampel darah, antisera A, antisera B, NaCl 0,85%, sampel suspensi 5%, tes sel 5% ABO, anti-D, dan biofilm albumin 22%. Untuk prosedur kerja pemeriksaan golongan darah metode tabung, yang pertama, biarkan reagensia pada suhu kamar sebelum digunakan dan disimpan kembali pada suhu 2-8 derajat Celcius setelah digunakan. Setelah itu, siapkan darah dengan antikoagulan yang akan diperiksa. Pisahkan plasma dari sel darah merah dan dicuci darah dengan NaCl. Selanjutnya, buat suspensi sel darah merah 5% dengan mencampurkan 1 bagian darah dengan 19 bagian NaCl. Setelah itu, siapkan lembar kerja pemeriksaan golongan darah ABO dan resus, serta siapkan 8 buah tabung serologi yang sudah diberi label. Untuk selanjutnya yaitu isi masing-masing tabung dengan yang tabung pertama isi 2 tetes anti-A ditambah dengan 1 tetes sel 5%, tabung 2 2 tetes anti-B ditambah 1 tetes sel 5%, tabung 3 1 tetes sel A 5% ditambah 2 tetes serum atau plasma, tabung 4 ditambah 1 tetes sel B 5% ditambah 2 tetes serum atau plasma, tabung 5 1 tetes sel O 5% ditambah 2 tetes serum atau plasma. Untuk tabung 6 1 tetes sel 5% ditambah dengan 2 tetes serum atau plasma. Tabung 7 1 tetes sel 5% ditambah 2 tetes anti-D. Tabung 8 1 tetes sel 5% ditambah 2 tetes biofilm albumin 6%.
Setelah itu, kocok perlahan agar homogen dan sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 detik. Setelah itu, goyangkan tabung dengan perlahan dan perhatikan adanya aglutinasi. Makroskopis bila diperlukan dengan menggunakan mikroskop perbesaran objektif, yaitu 10%. Yaitu interpretasi hasil pemeriksaan golongan darah metode tabung. Adapun interpretasinya dapat dilihat pada tabel. Bila golongan darah seorang O, maka dia akan negatif di anti A dan di anti B, dan positif terjadi aglutinasi di T sel A dan T sel B. Begitu pula dengan golongan darah A, dia akan positif di anti A, negatif di anti B, positif di T sel B, dan negatif di T sel A. Begitupun selanjutnya untuk resus, dia akan positif di anti D dan negatif di biofil albumin 6% yang mengindikasikan bahwa RH-nya positif, sedangkan bila RH negatif dia tidak akan terjadi aglutinasi baik di anti D maupun di biofil albumin 6%. Selanjutnya, untuk menentukan derajat aglutinasi sesuai dengan hasil reaksi yang terjadi dapat dilihat pada gambar yang dimana apabila dia positif 4, maka semua sedimen bersatu dan cairan jernih. Apabila dia positif 3, sedimen terpecah menjadi 3-4 segmen dan cairan jernih. Positif 2 dengan gumpalan lebih banyak dan kasar, cairan agak keruh. Positif 1, gumpalan sangat banyak dan halus, cairan keruh tampak berwarna kemerah-merahan. Apabila dia samar, akan terlihat sepintas masih terlihat seperti gumpalan halus dengan cairan keruh. Maka untuk melihat aglutinasi secara jelas, perlu dilakukan secara mikroskopis. Apabila dia negatif, tidak ada aglutinasi atau cairannya itu homogen. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan golongan darah. Adapun faktor yang mempengaruhi itu yang pertama ada kualitas reagen. Reagen yang kadaluarsa atau disimpan tidak sesuai bisa dapat menurunkan sensitivitas atau menyebabkan hasil yang salah. Yang kedua ada konsentrasi sel darah. Konsentrasi suspensi sel darah yang tidak tepat seperti terlalu pekat atau terlalu encer dapat mempengaruhi derajat aglutinasi atau penggumpalan. Yang ketiga ada teknik pemeriksaan. Cara mencampur sampel dengan reagen, lama inkubasi, dan kecepatan membaca hasil dapat mempengaruhi akurasi. Pada metode slide, hasil harus dibaca cepat karena aglutinasi bisa menghilang seiring waktu. Pada metode tabung, pencampuran dan sentrifuge yang tidak tepat dapat menghasilkan aglutinasi tidak sempurna. Lalu yang keempat ada suhu. Reaksi antigen antibodi optimal terjadi pada suhu tertentu. Biasanya suhu kamar kurang lebih 22-25 derajat Celcius. Suhu yang terlalu dingin atau panas dapat memperlambat atau mengurangi reaksi aglutinasi. Lalu selanjutnya ada kebersihan alat, di mana kontaminasi pada alat atau reagen dapat menyebabkan hasil negatif palsu atau positif palsu. Selanjutnya ada interpretasi hasil, di mana subjektivitas dalam membaca derajat aglutinasi bisa menjadi sumber kesalahan, terutama pada metode yang kurang sensitif seperti slide. Yang terakhir ada kondisi pasien. Pasien dengan antibodi lemah, misalnya titernya rendah, akan lebih sulit dideteksi dengan metode yang kurang sensitif seperti metode slide. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode slide. Kelebihannya itu yang pertama, sangat mudah dan cepat digunakan untuk menentukan golongan darah ABO dalam keadaan emergensi. Yang kedua, dapat digunakan sebagai penentu golongan darah awal apabila pemeriksaan dilakukan di lapangan atau di luar ruangan. Yang ketiga, yaitu harganya terjangkau. Yang keempat, tidak memerlukan peralatan khusus, cukup pipet dan kaca objek. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, kurang sensitif dibandingkan dengan metode tabung. Yang kedua, campuran reaksi yang sudah mengering dapat menimbulkan agregat yang memberikan hasil positif palsu. Dan yang terakhir yaitu sulit menginterpretasikan hasil dengan reaksi yang lemah. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode tabung. Kelebihannya yaitu proses inkubasi tidak menyebabkan pengeringan pada isi tabung seperti pada slide test. Yang kedua, sentrifugasi membantu mendeteksi reaksi antigen antibodi yang lemah. Yang ketiga, pembacaan dan penentuan derajat aglutinasi lebih mudah. Yang keempat, lebih bersih dan higienis dibandingkan metode slide test. Dan yang terakhir, lebih sensitif dibandingkan metode slide test. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan tabung dalam jumlah banyak, memerlukan waktu yang lebih lama untuk proses pengerjaannya, lalu pengarsipan hasil pemeriksaan sulit dilakukan, dan yang terakhir yaitu biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan metode slide. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Golongan darah adalah pengelompokan darah berdasarkan antigen dan antibodi yang berperan penting dalam transfusi, kehamilan, dan penelitian genetik. Sistem yang digunakan yaitu sistem ABO dan resus yang menentukan jenis dan faktor positif atau negatif pada darah seseorang. Pemeriksaan golongan darah bertujuan menjamin keamanan transfusi serta mencegah reaksi imunologis berbahaya. Metode pemeriksaan terdiri dari slide test yang cepat namun kurang sensitif dan
untuk tes yang lebih akurat serta higienis. Hasil pemeriksaan dapat dipengaruhi oleh kualitas reagen, teknik pemeriksaan, suhu, serta kondisi pasien. Dengan demikian, pemeriksaan golongan darah harus dilakukan dengan tepat dan teliti agar hasilnya akurat dan dapat mendukung keselamatan medis. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Paramesati. Om Santi Santi Sati Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.